Assalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat, tidak henti-hentinya kita harus bersyukur atas nikmat, karunia, anugerah yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salah satunya yang benar-benar kita harus syukuri adalah Allah gerakkan hati kita, menggerakkan anggota badan kita untuk mau menghadiri majelis ilmu, mempelajari agamanya, karena agama ini dibangun di atas ilmu, bukan dengan perasaan, bukan dengan wangsit, bukan dengan logika, tetapi dengan ilmu. Inna haza ilma dinun. Sesungguhnya agama ini dibangun di atas ilmu. Suatu kenikmatan yang besar, Allah menggerakkan kita. Karunia terbesar, Allah memilih kita dari sekian hambanya, memilih kita untuk mau belajar agama. Dan ini adalah suatu tanda kebaikan, sebagaimana hadis yang telah kita hafal bersama, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah hendaki kebaikan padanya, Allah buat dia paham dengan agama. Allah masukkan perasaan, pertanyaan, kira-kira ini hukumnya apa? Sedang bekerja, kira-kira ini hukumnya apa ya? Sedang belajar, kira-kira ini hukumnya apa? Sedang berpikir, ini hukumnya apa? Ini tanda kebaikan dari Allah. Dan ulama sangat menegaskan mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah artinya kebalikannya. Apabila Allah tidak menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah tidak peduli, Allah mencampakkan dia, Allah tidak masukkan keinginan pada hatinya untuk mempelajari agama. Dia cuek dengan agama, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau belajar, dan tidak peduli sama sekali dengan agama ini. La haula wala quwata illa billah. Para jemaah sekalian, ya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan pagi hari ini, ya, yang bisa kami sharing dan kami bagikan yaitu orang sakit yang lebih berbahagia daripada orang sehat. Bagaimana bisa orang sakit yang notabene-nya merasa sakit, nyeri, terbatas, sulit bergerak, bisa juga depresi. Ini bagaimana bisa lebih berbahagia daripada orang sehat? Kenapa bisa? Jawabannya adalah bisa. Bisa atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bahkan bisa berbahagia, bahkan jauh lebih bahagia daripada orang yang sehat. Bisa. Seseorang yang terkena sakit atau terkena musibah secara umum, terkena musibah, terkena ujian, lebih bahagia daripada orang yang sehat. Kita contohkan misalnya orang yang sakit. Orang yang sakit terkena penyakit yang berat.
terkena kanker stadium akhir, kanker stadium 5. Penyakit yang berat. Kami, para tenaga kesehatan, ya, dokter, tahu persis bagaimana penderitaan, kesusahan, kesulitan, ketidaknyamanan yang dirasakan penderita kanker dan penyakit-penyakit berat lainnya. Kita merasakan tidak hanya fisik tapi psikis, ya, tertekan, lemah, dan bisa jadi merasa putus asa. Pasien penyakit kanker stadium 5. Terkadang mereka ini putus asa. Dan kami mengetahui yang namanya orang yang terkena penyakit kanker, kami sebut dengan pain fighter atau pejuang melawan rasa sakit. Pasien kanker, mereka berjuang melawan rasa sakit karena sakitnya luar biasa. Apabila ingin mengetahui bagaimana sih sakitnya orang terkena kanker, sakitnya kurang lebih seperti ini ya. Coba kita punya lengan ya, ini lengan ini. Lengan ini coba kita genggam sebentar ya, genggam. Diremes. Diremes. Kira-kira 5 menit. Nggak usah lama-lama. Apa yang kita rasakan? Ya, ini tangan udah mulai nyeri, kemudian kesemutan, minimal tidak nyaman. Kurang lebih demikianlah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang terkena kanker. Makanya disebut pain fighter, pejuang melawan rasa sakit. Ya, sel kanker dia membesar tanpa aturan, tanpa batas, semaunya. Dia membesar, membelah diri, berkembang, tetapi ternyata mereka rapuh. Tidak seperti sel biasa. Jadi asal tumbuh, ya, berkembang, bengkak, dan menekan organ-organ sekitar. Menekan saraf, menekan pembuluh darah, dan terus-menerus, sehingga nyeri dan sakit. Sel yang tumbuh pun terus tumbuh, tetapi dia rapuh. Mudah pecah, dan mudah rusak. Sehingga sel tersebut pecah, mati, dan menjadi sel-sel busuk. Sehingga semakin mudah radang, bahasa kita inflamasi, radang, busuk, dan sebagainya. Darah kotor, daerah sekitar bengkak, nyeri. Karena selnya gampang mati. Itu yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang terkena sel kanker. Belum lagi perkiraan dokter. Seringnya orang awam mengatakan vonis dokter. Tidak benar ya. Dokter tidak pernah memvonis. Pak, umur Anda tinggal 10, Pak. 10 apa, Dok? 10 tahun, 10 bulan bukan. Tapi 10, 9, 8 enggak ya. Tidak jarang ya. Jadi dokter ini tidak pernah memvonis, memperkirakan. Tidak jarang saudara kita yang terkena penyakit-penyakit parah ini diperkirakan usia Anda kurang lebih sebulan. Dengan penyakit seperti Anda, pengalaman kita studi epidemiologi biasanya tinggal sebulan lagi. Tentunya secara psikologis dan pandangan orang awam ini adalah hancurnya kehidupan, hilangnya masa depan, dan suramnya masa penantian. Akan tetapi subhanallah, dengan bimbingan syariat, dengan
kekuatan iman dan dekatnya dia dengan penguasa langit dan bumi, orang yang sakit parah seperti ini bisa lebih berbahagia daripada orang yang sehat. Bagaimana? Tatkala orang yang sehat datang menjenguk, menghibur orang tersebut, orang yang sakit kanker tadi, orang yang sehat pasti menghibur dia. Orang yang sehat mengatakan, saudaraku, bersabarlah. Sejujurnya kami kasihan terhadap engkau. Terkena penyakit yang ganas, berat, dan keadaanmu yang terlihat susah. Bersabarlah. Insya Allah kami menghiburmu dan kami akan membantu. Banyak saudaramu yang mengasihani engkau. Ini hiburan orang yang sehat kepada orang tadi. Tapi apa kata orang tersebut yang terkena penyakit kanker tadi? Apa yang dia katakan? Saudaraku, kalian jangan mengasihani aku. Sejujurnya, akulah yang kasihan kepada kalian. Mengapa demikian? Karena baginda tercinta Nabi SAW telah bersabda, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah anna juludahum quridat bil maqarid mimma yarawna min thawabi ahlil bala. Karena baginda Rasul SAW telah bersabda, yawaddu ahlul afiyah, orang-orang yang afiyah, orang-orang yang sehat, yang jarang mendapatkan musibah, dia akan berangan-angan di hari kiamat nanti. Kalian akan berangan-angan. Apa yang kalian angan-angankan? Kalian mengangan, orang yang sehat akan berangan-angan, kenapa dulu di dunia dia tidak mendapatkan ujian dan musibah yang berat? Bagaimana berat yang diangan-angankan? Anna juludahum quridat bil makarid. Berangan-angan dulu dapat musibah yang beratnya seperti dikuliti hidup-hidup. Kenapa? Mimma yarawna min thawabi ahlil bala. Karena melihat besarnya pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang mendapatkan ujian di dunia ini. Saudaraku, jangan kalian mengasihani aku. Karena di hari kiamat nanti, kalian yang mengunjungi aku ini akan berangan-angan berada di posisiku. Terkena penyakit. Itu angan-angan kalian. Kalian akan iri denganku sekarang. Nggak usah kasihan kepadaku. Memangnya berapa besarnya min sawabi ahlil bala? Apa besarnya pahala orang yang mendapatkan ujian? Bagaimana besarnya sehingga kita ini orang yang sehat, orang yang jarang mendapat musibah, nanti berangan-angan. Kenapa dulu saya tidak kena kanker? Kenapa dulu saya tidak kena ini? Kenapa dulu saya tidak dapat musibah, lalu saya ujian, lalu saya bersabar? Berangan-angan. Bagaimana besar pahalanya? Besar pahalanya sebagaimana yang Allah firmankan, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan ganjaran pahala bagi orang-orang yang bersabar bighairi hisab, tanpa batas. Dan itulah yang orang-orang sehat lihat. Pahala yang sangat besar dilihat tanpa batas, hanya Allah yang tahu, sehingga berangan-anganlah orang sehat. Kita ini berangan-angan, kenapa dulu di dunia tidak dapat musibah? Musibahnya seperti dikuliti hidup-hidup, dipotong, diambil kulitnya satu persatu dalam keadaan hidup. Itu angan-angan kita nanti.
besarnya pahala. Angan-angan orang sehat, keadaan yang sangat sulit, sangat berat di hari kiamat. Kita sangat butuh kasih sayang Allah, sangat butuh pahala. Memperberat keadaan yang sulit, keadaan yang mencekam, keadaan yang menggetarkan, keadaan yang para nabi saja mengkhawatirkan diri mereka sendiri. Tidak hanya itu, banyak kita berangan-angan yang tidak-tidak di hari kiamat. Sebagian mengatakan lagi, ya laitani kuntu turaba. Kenapa saya tidak menjadi tanah saja? Karena sebentar lagi saya dihisap. Itu yang kita ucapkan nanti. Setelah melihat antar hewan saling kisos. Hewan bertanduk dikisos dengan hewan yang tidak bertanduk di hari kiamat. Antar hewan pun saling kisos. Setelah antar hewan kisos, rata semuanya, adil semuanya, mereka kembali menjadi tanah. Kemudian manusia yang melihat mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Itu angan-angan. Sehingga kalian yang menjenguk aku sekarang ini, tidak perlu kalian mengasihani aku. Kalian semua akan berangan-angan di hari kiamat nanti, kenapa tidak berbaring lemah sepertiku, digerogoti penyakit kanker dan sebagainya. Kemudian orang-orang sehat pun memberikan hiburan kembali. Saudaraku, akan tetapi kami kasihan kepada engkau. Memang engkau tidak mengeluhkan rasa sakit yang engkau tahan. Tetapi ekspresi wajahmu tidak bisa disembunyikan. Engkau sedang menahan rasa sakit. Kami kasihan. Kami akan menghibur engkau. Apa kata orang yang sakit tersebut? Yang terkena penyakit kanker, dia mengatakan, kalian semuanya tidak perlu kasihan kepadaku. Sesungguhnya aku sedang menikmati rasa sakit ini. Aku sedang menikmati. Mengapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta al-humi yahummuhu illa kufira bihi an sayyi'atih. Karena Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin tertimpa penyakit rasa sulit, sakom, penyakit nyeri, hazan, kesusahan, bahkan ham, kegelisahan, kecuali akan menghapuskan dosa. Aku sangat berharap rasa nyeri yang aku rasakan ini menghapuskan dosaku. Kemudian Nabi SAW baginda tercinta juga bersabda, la ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi jasadihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallah wa ma alaihil khati'ah. Yang namanya ujian dan musibah senantiasa menimpa seorang mukmin dan mukminah pada jasadnya, pada hartanya, pada anak-anaknya, sampai bertemu dengan Allah tanpa dosa sama sekali. Inilah mengapa aku sedang menikmati rasa sakit ini. Aku berharap dan sangat ihtisab kepada Allah, setiap nyeri yang aku rasakan, berguguranlah dosaku. Dan yang aku sangat harapkan dan selalu aku doakan, di setiap sepertiga malamku, aku sangat berharap rasa sakit terakhir yang aku rasakan, rasa sakit terakhir yang mengantarkan kepada kematianku, maka itulah dosa terakhir yang berguguran, sehingga aku bertemu dengan Allah tanpa dosa sama sekali. Aku sedang menikmatinya. Menghadap kepada Rabb tanpa dosa sama sekali.
Ini kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejujurnya aku kasihan kepada kalian. Kalian belum tentu menghadap Allah tanpa dosa. Bahkan bisa menumpuk setumpuk dosa. Sedangkan aku memiliki harapan yang besar. Dan aku sangat berhusnuzon kepada Rabbku. Inna berharap kepada Rabb. Ana inda zonni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku dan aku sangat berharap kepada Allah. Orang-orang yang sehat kembali menghibur, tapi saudaraku, kami mendengar perkiraan dari dokter bahwasanya umur engkau tinggal sebulan lagi. Tentunya masa depanmu telah hilang, harapan telah pudar, dan asa telah berputus. Kami ingin memberikan hiburan kepada engkau, agar semangat menghadapi sisa-sisa hari. Apa kata orang yang sakit tersebut? Wahai saudaraku, kalian perlu tahu. Kalian perlu mengetahui bahwasanya berita umurku diperkirakan tinggal sebulan lagi merupakan berita paling indah dan berita yang paling menggembirakan seumur hidupku. Berita yang paling baik yang aku dengar seumur hidupku. Usiaku diperkirakan tinggal sebulan lagi. Ini berita paling gembira. Mengapa? Karena waktu kematian telah jelas. Dan aku pun bisa mempersiapkan kematian tersebut. Di sisa sebulan ini, aku akan bertobat sejadi-jadinya kepada Allah. Taubatan nasuha. Di sisa sebulan ini, aku akan memperbanyak amal-amal baik. Di sisa sebulan ini, insya Allah lisanku tidak akan berhenti beristighfar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umurku tinggal sebulan. Aku bisa mempersiapkan kematian menuju ke kehidupan yang lebih kekal dan jauh lebih baik. Justru ini adalah kabar gembira bagiku. Di sebulan ini aku akan menghadap Allah, aku akan mati. Oleh karena itu hartaku segera infakkan di jalan Allah. Aku tidak bawa hartaku. Aku tinggalkan secukupnya untuk ahli waris. Selebihnya sebulan ini masih ada waktu untuk menyebarkan hartaku sebagai harta yang sesungguhnya simpanan terbaik di sisi Allah. Hartaku aku sebar dalam sebulan ini. Aku sebar ke masjid, membangun rumah Allah. Aku sebar ke panti asuhan agar bisa membelai kepala anak yatim. Aku sebar ke panti jumbo. Aku sebarkan ke pondok pesantren, mencari para tulabul ilmi yang bersemangat belajar dan menghafalkan Al-Quran. Kemudian aku katakan, engkau hanya taunya belajar saja. Semua biaya aku yang tanggung. Yang aku harapkan doamu saja. Hartaku jangan ada yang ditumpuk. Segera infakkan. Aku tidak bawa mati. Dalam sebulan ini aku siapkan perpisahan yang indah dengan manusia. Tolong katakan kepada semua manusia dan bantu umumkan. Katakan kepada semua manusia, kepada sahabat, kepada karib.
Katakan bahwasanya aku meminta maaf kepada semua manusia. Sampaikan salamku pada seluruh manusia. Aku akan meninggalkan dunia ini. Aku ingin perpisahan yang indah dengan manusia. Sampaikan salamku kepada mereka semua, bahwasanya aku dengan segala kerendahan hati, dengan sayap yang merendah, aku meminta maaf kepada mereka. Sekiranya mereka tidak minta maaf, silakan datang untuk mengkisos. Sampaikan kepada manusia apapun kesalahanku, hutangku, segera. Aku ingin melakukan perpisahan yang indah dengan mereka. Sebentar lagi aku akan mati. Segala kesombongan aku buang. Tidak ada lagi rasa gengsi meminta maaf sebelum meminta maaf di akhirat. Tolong sampaikan kepada semua manusia, aku meminta maaf. Kemudian sampaikan juga kepada seluruh manusia. Dan bantu sebarkan. Siapapun manusia yang pernah menzolimi aku, pernah berbuat salah kepadaku, pernah menggangguku, pernah merampas hakku, katakan kepada mereka, aku telah memaafkan mereka semua, tanpa mereka perlu meminta maaf. Karena aku tidak ingin menghadap Allah membawa dendam, membawa rasa hasad, dengki. Aku ingin perpisahan yang indah. Seluruh manusia tidak perlu meminta maaf kepadaku, aku sudah maafkan. Aku tidak ingin membawa dendam. Katakan kepada seluruh manusia, ini dia aku yang sebentar lagi meninggalkan kalian. Aku ingin perpisahan yang indah dengan manusia. Sampaikan kepada para sahabat dan yang lainnya agar mereka mengikhlaskan segalanya. Tidak ada rasa dengki, dendam dan sebagainya. Waktu itu masih ada. Waktu itu masih sebulan lagi. Aku siapkan semuanya untuk menghadapi kematian. Ini adalah berita paling indah. Berita paling indah yang aku dengarkan. Justru aku kasihan kepada kalian. Kalian yang menjengukku. Kalian tidak tahu kapan akan meninggal. Kalian tidak tahu di mana akan mati. Siapa yang menjamin kalian tidak meninggal di atas maksiat kepada Allah? Siapa yang menjamin kalian maksiat meninggal kemudian membawa seluas langit dan bumi dosa? Siapa yang menjamin kalian meninggal dalam keadaan membawa hasad, dengki, dendam yang urusannya berat di hari kiamat nanti? Saudaraku, wahai para penjenguk, kasihinilah diri kalian sendiri. Kalian lebih patut menangisi diri kalian sendiri daripada menghiburku. Bukankah kehidupan dunia ini buat apa? Kenapa aku sedih meninggalkan dunia? Dunia yang fana, dunia yang sebentar saja. Masa depanku adalah akhirat, bukan masa depan yang kalian bilang suram, telah hilang, telah putus asalnya. Bukan, masa depanku adalah masa depan akhirat. Itu yang aku persiapkan. Masa depan yang dipikirkan oleh orang-orang yang pintar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Itulah masa depan yang paling depan. Sedangkan kalian, masa depan adalah masa tua. Nah, belajar yang rajin, nak. Bekerja yang giat untuk masa depan yang lebih baik dan hari tua yang indah.
Hanya segitu masa depan kalian? Dari mana masa tua yang indah? Tidak ada masa tua yang indah apabila hanya dunia. Tidak diisi dengan ibadah dan mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Masa tua adalah masa-masa yang sulit. Mata mulai merabun, kaki sudah tidak mampu melangkah, lidah sudah tidak mampu merasakan lezatnya makanan. Syahwat pun telah hilang, telah terpupus, tidak bisa lagi menikmati wanita. Kalian semua perlu ketahui, tidak ada yang perlu kalian kasihani kepadaku. Aku sedang bahagia, aku sedang ridho, aku sedang bergembira dengan apa yang telah Allah takdirkan kepadaku. Karena aku sangat yakin Allah sangat sayang kepadaku, melebihi kasih sayang ibunya kepada anaknya. Allah sedang sayang kepadaku, Allah sedang cinta kepadaku, dan bentuk cinta tersebut nyata. Karena Nabi SAW bersabda, Innallaha iza ahabba qauman ibtalah. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah pasti akan mengujinya. Dan ujianku ini adalah ujian-ujian orang yang tinggi derajatnya. Apakah kalian pernah mendengar seorang anak SMA mendapatkan soal ujian 1+1 layaknya anak TK dan SD? Pernahkah kalian mendengar? Tidak. Semakin tinggi derajatnya, semakin berat ujiannya. Ujiannya orang kuliah, berat. Ujiannya orang ini. Dan demikianlah. Kalau kalian melihat ujian ini berat, itu tanda cinta Allah kepadaku. Dan bukti itu nyata. Kalian lihat dan aku pun rasakan. Ini ujian orang-orang yang Allah ingin angkat derajatnya di hari kiamat. Tidakkah kalian pernah mendengar hadis Nabi SAW yang beliau bersabda, Innallaha idza arada bil abdi khaira ajjala lahu al uqubata fid dunya. Sesungguhnya Allah apabila menginginkan kebaikan bagi hambanya, Allah segerakan hukumannya di dunia. Disegerakan. Aku ini adalah hamba yang berlumuran dosa. Hamba yang berkubang dalam kubangan maksiat. Begitu banyak dosa yang aku lakukan selama aku sehat dan aku lalai. Aku pun sangat berharap inilah tanda kebaikan dari Allah. Allah segerakan hukumannya di dunia kepadaku. Dan aku sangat yakin dengan hadis-hadis Nabi. Sebaliknya, iza aradallahu bi'abdi syarr, apabila hamba menginginkan kepada Allah menginginkan kepada hambanya keburukan, amsakah, Allah tahan. Allah tahan, Allah simpan hukumannya nanti di akhirat. Harusnya kalian melihat pada diri kalian sendiri. Kalian yang kita manusia berlumuran dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap Bani Adam pasti berdosa dan sebaik-baik yang berdosa ia adalah yang bertobat. Tidakkah kalian khawatir jangan-jangan hukuman tersebut Allah simpan di akhirat nanti? Hari-hari yang sangat berat. Urusan yang dahsyat. Urusan yang dahsyat. Oleh karena itu, aku sedang berbahagia. Apa yang kalian kasihani? Apa yang perlu kalian hibur? Aku telah terhibur oleh Allah. Perkataan Allah, aku telah terhibur dengan Al-Quran. Dan aku telah terhibur dengan sabda Nabi SAW. Cukup itu yang menghiburku. Bukti bahwasanya Allah sayang kepadaku. Allah berikan. Allah berikan semua ini dan takdir Allah baik. Aku yakin semua yang Allah takdirkan baik dan hikmah. Adapun
takdir jelek dan buruk, khairihi wa syarrihi, takdir manis dan pahit, hulwihi wa murrihi, itu dinisbatkan kepada manusia yang merasakan dan melihat. Sesungguhnya aku sangat yakin semua yang Allah takdirkan kepadaku itulah bentuk kasih sayang Allah. Aku melihat semuanya baik. Hanya saja manusia melihat itu buruk. Takdir baik dan buruk. Allah sangat sayang kepadaku. Tidakkah kalian mendengar suatu hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada hambanya, melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Dikisahkan dalam suatu kerumunan tawanan perang, dalam suatu kerumunan tawanan perang terdapatlah seorang ibu. Terdapat seorang ibu yang terpisah dengan bayinya. Mulailah sang ibu mencari-cari, bertanya-tanya kemana bayinya. Mulailah dia bertanya kepada setiap orang yang dijumpai, apakah kalian melihat bayiku? Tidak, wahai ibu. Kembali sang ibu berjalan, berduyun-duyun, bertanya, apakah kalian melihat bayiku? Tidak, wahai ibu. Kembali sang ibu berjalan, bermuram durja, susah, bertanya kembali, tidak, apakah kalian melihat bayiku? Tidak, wahai ibu. Kembali, gelisah. Setelah dalam pencarian yang lama, akhirnya sang ibu tersebut menjumpai bayinya. Ketika sang ibu mendapati bayinya tersebut, segera diambil, segera dia peluk, segera dia susui, segera dia berikan kehangatan, dia belai, dia curahkan semua kasih sayangnya kepada bayi tersebut. Kejadian ini dilihat oleh Nabi SAW bersama para sahabatnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, Atarona anna hadhi taridatun waladaha finnar. Wahai sahabatku, apakah kalian akan mengira ibu tersebut akan melemparkan bayinya ke api? Apa jawaban para sahabat? Tentu tidak ya Rasulullah. Bagaimana mungkin ibu yang sangat sayang seperti itu kemudian dia lempar bayinya ke api? Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wallahu arhamu bi'ibadihi min hazihi liwaladiha. Ketahuilah para sahabatku, sesungguhnya Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi kasih sayang ibu tadi kepada anaknya. Inilah kasih sayang Allah kepadaku yang tidak kalian lihat. Allah sangat sayang kepada hambanya melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Sekiranya sang ibu tadi tidak tega melempar anaknya ke dalam api, dan tidak akan mungkin, maka Allah lebih tidak tega lagi mencampakkan hambanya ke dalam jurang api Jahannam yang terdalam. Allah lebih tidak tega lagi. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hambanya lari dari Allah. Hambanya tidak peduli Allah. Hambanya tidak cuek dengan Allah. Hambanya tidak mau tahu Allah. Hambanya menjauh, hilang tanpa bekas. Hambanya lari dari Allah. Hambanya tidak peduli. Salat dilalaikan. Agama, apa itu agama? Buat apa? Hambanya yang lari dari Allah. Kalian dengar, Allah sangat sayang kepadaku. Dan buat apa aku takut dengan kematian?
Bukankah kalian nanti akan mati juga? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kalau aku merasakan pedihnya kematian, engkau akan merasakan juga. Tinggal tunggu saja. Dan kalian pun sebagaimana aku menerima, aku sekarang menerima. Dalam sebulan ini aku kuatkan mental, aku kuatkan diriku, dan aku terima. Aku bersiap menghadapi kematian. Bahkan aku ridho apabila besok aku meninggal. Insya Allah. Tapi kalian yang sehat, apa yang terjadi? Kalian sehat, tidak ada yang siap mati. Bahkan kalian lari dari kematian. Karena khabar dari Allah, "Qul innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian selalu lari. Kalian lari dari kematian, takut. Kalian tidak mau mati karena cintanya dengan dunia. Fa innahu mulaqikum, pasti bertemu. Akan menemui kalian kematian tersebut. Bahkan walaupun kalian melindungi diri, aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian, walaupun kalian berada dalam benteng yang kokoh. Bukankah kalian juga akan mati? Aku telah bersiap menghadapi kematian. Aku ridho. Kalian belum tentu ridho. Bisa jadi kalian nyawa akan meregang, kalian masih marah, tidak terima. Kenapa saya mati sekarang? Saya sedang bernikmat-nikmat dengan dunia. Saya sedang mengumpulkan harta yang banyak. Padahal malaikat maut telah meregang nyawa kalian. Kalian telah meregang nyawa, kalian masih tidak terima dengan ridho Allah. Karena masih nikmat dengan dunia, sedang bersenang-senang dan sedang tertipu dengan dunia. Tangisilah diri kalian. Siapa yang menjamin kalian istiqomah? Kalian datang ke sini menjenguk, membacakan, menghibur nama Allah dan Rasulnya. Bisa jadi di penghujung usia kalian berbalik arah. Kalian lupa Allah dan Rasulnya. Ada yang menjamin kalian husnul khotimah? Tidak ada. Maka pikirkanlah diri kalian. Sebagaimana di hari kiamat kita memikirkan diri sendiri, nafsi-nafsi. Inilah kebahagiaan yang aku rasakan. Kebahagiaan dan takdir Allah yang telah menetap kepadaku. Apa yang perlu kalian hibur? Apa yang perlu kalian kasihani? Ketahuilah, aku orang yang sakit ini lebih berbahagia daripada kalian semua yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang Allah dan Rasulnya bimbing kepada orang-orang yang berilmu. Ini dia gambaran orang-orang yang berilmu, yang mau kembali kepada agama. Dia akan berbahagia dengan apapun yang telah Allah takdirkan. Dimanapun dia bahagia, dimanapun dia ridho, dimanapun, kapanpun dia berbahagia. Oleh karena itu agama Islam mengajarkan agar kita ridho dengan semua yang Allah takdirkan. Dan ini yang dimaksud dalam Al-Quran, janji Allah, yaitu wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Janji yang Allah ulang-ulang dalam Al-Quran. Kita sering baca wala khaufun alaihim walahum yahzanun di berbagai macam ayat dalam Al-Quran.
Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Dan penutup yang indah, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan. Lihat, wala yakhafu wala yahzan. Kenapa ini diulang-ulang? Kenapa Allah ulang-ulang? Karena inilah dua sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan. Karena kesedihan manusia dua ini. Wala khaufun, tidak takut. Kenapa? Karena yang namanya takut, manusia takut dengan hal di masa akan datang. Manusia takut dengan hal-hal yang ada di masa akan datang. Mencemaskan masa depan. Itu takut. Dia menyesali, bersedih dengan apa yang telah lewat, telah terjadi. Kalau manusia tidak ada yang perlu dikhawatirkan di masa akan datang, dan tidak perlu ada yang disesali di masa lampau, maka dia bahagia hari ini. Dan prinsip seorang muslim harus janji Allah. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Janji dari Allah. Kita baca dalam Al-Qur'an kan? Tidak hanya sekali dua kali, baca ketemu lagi, baca ketemu lagi. Karena ini sumber. Dan kita pun harus menerima semua takdir Allah. Karena lanjutan hadis tadi, innallaha, lanjutan dari hadisnya adalah waman radiya falahu ridha waman sakhita falahu sukhut. Barang siapa yang ridho, maka Allah ridho kepada dia. Dan barang siapa yang murka dengan takdir Allah, Allah murka kepada dia. Allah murka. Ketika kita mendapatkan suatu hal yang tidak kita sukai, terjadi suatu hal yang tidak kita sukai, kita harus ridho. Jangan sampai menunjukkan hal-hal yang kita tidak suka terhadap takdir Allah, karena itu sudah terjadi dan Allah takdirkan. Beberapa manusia murka, akhirnya ketika terjadi murka, mencari kambing hitam, kemudian melampiaskan kemarahannya dengan takdir Allah, banting pintu, tendang, lempar. Tidak cukup di situ, keluar caci maki. Kenapa begini? Keluar sumpah serapah. Keluar. Kenapa? Tidak ridho dengan takdir Allah. Walahu sukhut, dan baginya kemurkaan Allah. Baginya kemurkaan Allah. Dan kita pun berusaha. Bahkan berusaha jangan sampai kita mengeluarkan sikap, tindak tanduk dan ucapan yang benar, yang menolak takdir Allah walaupun sangat kecil. Semisal kenapa gini? Aduh. Kalau bisa jangan. Karena itu walaupun kecil tetap saja menunjukkan kita tidak ridho dengan takdir Allah. Padahal itu Allah takdirkan untuk kita, kebaikan kita. Untuk kebaikan kita. Sekarang kita gambarkan ada orang datang ke rumah kita. Kemudian dia ambil mungkin uang kita. Laptop diambil. Bahkan dia sempat pukul kita. Kita protes tidak? Menunjukkan tindakan protes dan tidak ridho tidak? Oh iya, kamu ngapain? Bahkan dihantam balik. Siapa kamu? Kok enak-enak zolimi saya? Dia akan protes, dia akan marah. Kenapa? Dia tahu orang ini datang pasti berniat buruk kepada saya. Jelas kok ngambil HP, ngambil laptop. Dia pasti berniat buruk kepada saya ini. Saya harus marah balik, saya buat kapok ini. Ya, saya tunjukkan tindakan protes. Atau yang lain-lain. Ya, gajinya dipotong, gajinya dikurangi. Dia marah, protes. Kenapa kamu begini? Pasti kamu punya niat buruk sama saya. Ingin zalimi saya. Pasti protes.
Kenapa protes? Karena dia tahu orang ini menzalimi saya, punya niat buruk kepada saya. Dan begitulah kita apabila kita protes dengan takdir Allah, baik dari tindakan yang besar tadi, banting, lempar, caci maki, sumpah serapah, sampai dengan itu berarti kita sedang berhusnuzon dengan Allah. Berarti kita sedang husnuzon. Kita sedang suuzon kepada Allah. Karena kita protes. Berarti kita sedang suuzon. Berarti Allah sedang menghendaki kejelekan kepada kita. Dan itulah ya kenyataannya berarti. Benar Allah sedang menghendaki kejelekan kepada kita. Karena ana inda zanni abdi bi. Sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Akan tetapi kalau kita sudah berhusnuzon, walaupun kita lihat ini jelek, tapi kita husnuzon, kita protes tidak? Protes tidak? Tidak protes. Coba sekarang kita ke rumah sakit atau kita ke UGD, membawa luka robek, lukanya robek, tabrakan. Luka robek. Bawa ke UGD. Oleh dokter luka robek tersebut terkadang dirobek lagi. Dirobek lagi supaya nanti sambungannya bagus. Ini kan luka robek kan bergelambir dan sebagainya, itu perlu dipotong lagi kadang-kadang. Potong lagi, disuntik, dipotong lagi sehingga nanti untuk mempertemukan dua sisi jahitan rapi. Bagi orang yang seuzon dengan dokter, tidak tahu, ini dokter atau siapa, goblok banget, udah luka dilukain lagi. Maka dia akan protes dengan dokter. Tapi karena dia husnuzon, benar-benar husnuzon dengan dokter tersebut, dia melihat tersebut dirobek, dia apa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dia ridho sekali. Jadi kuncinya adalah kita husnuzon atau suuzon. Demikian juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terjadi sesuatu, aduh, kenapa begini? Berarti itu sedang suuzon. Dan itulah yang Allah inginkan berarti. Inilah tingginya tauhid. Dan ini semua ada dalam pelajaran tauhid. Jangan jauh-jauh belajar dari tauhid. Ya, kaji kitab tauhidnya, buka kitab tauhidnya, adakan majelis ilmu tentang tauhid ini. Sebagian ulama mengatakan pelajaran tauhid itu diulang-ulang. Pelajaran tauhid itu diulang-ulang seumur hidup. Karena yang namanya pelajaran tauhid banyak terkait dengan keimanan. Sedangkan iman kita yazidu wa yanqus. Kalau iman bertambah dan berkurang, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan taatan dan berkurang dengan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Makanya kitab tauhid itu diulang-ulang terus, Pak. Para kaum muslimin jamaah sekalian, diulang-ulang kitab tauhidnya. Seumur hidup, pelajaran seumur hidup. Berbeda dengan fikih wudu. Diajarkan sekali, praktek, ingat insyaallah seterusnya. Di kitab tauhid diulang-ulang. Ini diajarkan dalam kitab tauhid, tingkatan orang yang bersabar, bagaimana ridho dengan takdir Allah. Ada bab dalam kitab tauhid. Ketika diberi ridho, tidak diberi marah. Itu bab dalam kitab tauhid. Ketika diberi ridho luar biasa, tidak diberi marah. Diulang kita. Tidak ada istilahnya udah hatam ya. Afwan naik. Baru hijrah ya. Berapa lama hijrahnya? Oh, setahun. Oh ya. Maaf, saya sudah 15 tahun. Ikhwan senior. Saya ikhwan senior. Enggak level kajian kayak begini. Saya level makom saya ini makom tahzir. Udah senior, maaf. Makam tahzir sama menghabisi. Diulang terus ya pembahasan tauhid. Semua yang kami bahas tadi kurang lebihnya dalam pembahasan kitab tauhid. Diulang, dipelajari. Ya. Dipelajari dan diantaranya ada hak Allah di situ. Salah satu hak yang harus kita tunaikan adalah husnuzon kepada Allah. Itu hak Allah. Husnuzon. Karena tauhid ini mempelajari hak-hak Allah.
yang harus ditunaikan manusia di muka bumi. Dan itulah tujuan manusia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Ini tujuan utama. Bukan yang lain-lain nanti. Jangan sampai tujuan utama lalai, tujuan yang lain-lain luar biasa. Tujuan utamanya. Dan terkadang itu naik turun ya. Setelah belajar tauhid ya, sudah bahas tentang keimanan, sudah bahas tentang akidah Ahlussunnah terkait dengan orang mati ya. Insya Allah setelah ini lewat kuburan, pohon angker, tidak takut. Selang berapa lama ya, setahun dan sebagainya, ketika lewat takut. Takut lagi. Ya, karena barusan nonton film Dokter Ngesot. Takut lagi. Padahal sudah paham. Ustaz sebenarnya tidak takut sih, cuma pas lewat deg-degan sedikit. Nah, sama aja. Sama aja. Dan perlu kita ketahui, dunia ini adalah darul ibtila. Tempat diujinya manusia. Tempat manusia diuji. Jadi tidak ada yang tidak mendapatkan ujian. Masing-masing kita ada ujiannya masing-masing. Ada ujiannya masing-masing. Kita ada ujiannya masing-masing. Dan satu ujian bisa berbeda dirasakan. Bisa jadi ujiannya sama, tapi oleh si A ini ringan, seringan kapas. Tapi bagi si C seolah-olah ditindis oleh gunung. Seolah-olah ditimpakan gunung di kepalanya. Padahal ujiannya sama. Jadi jangan pernah melihat seseorang dari berat ujiannya. Tapi lihat bagaimana dia menghadapi ujian tersebut. Bisa jadi kita melihat orang lain lebih bahagia, lebih ringan, lebih mudah menghadapi hidup. Ketahuilah mereka bukan tidak mendapatkan ujian, tetapi tidak mengeluh. Sama sebenarnya. Semua kita ada ujiannya. Tapi tergantung mengeluh apa tidak. Ada orang yang mendapatkan ujian berat, ya, misalnya rumah terbakar, tokonya terbakar, habis semuanya. Tapi ketika kita menjumpai orang tersebut, dia biasa saja, tenang, santai. Insya Allah tidak apa-apa, qadarullah. Tapi ada orang yang mendapatkan ujian ringan. Tapi seolah-olah gunung mau hancur, meledak, ditimpakan pada dia. Sedang jalan naik motor, motornya pecah. Kayak orang kesurupan. Turun, caci maki, motornya ditendang. Ya. Bahasa orang sekarang apa ya? Sialan lo dan sebagainya, caci maki, tendang. Padahal cuma sepele. Ada tidak yang seperti ini? Ada. Padahal subhanallah motornya sudah 10 tahun mengabdi sama dia. Motornya 10 tahun mengantarkan susah senang diantar sama motornya. Sekali kempes ditendang caci maki. Motornya yang sudah mengantarkan dengan baik. Kalau panas tidak kehujanan, kalau hujan tidak kepanasan. Motornya sudah dia sekali salah langsung. Dan begitu yang kita rasakan. Bertahun-tahun seumur hidup badan kita sehat. Sekali kena penyakit, ya Allah berat banget ujian ini. Padahal sakitnya sakit panu, kadas kurat. Itu kita. Dengan niat banyak runtuh dengan ujian sesaat. Apa istilahnya, kemarau yang panjang hilang dengan hujan sehari. Itu kan kita ya. Langsung mengeluh padahal sudah berpuluh-puluh tahun. Sama kayak orang tadi, motornya sudah belasan tahun mengabdi, sekali kempes langsung ditendang. Kasihan motornya. Ya, ganti motor kalau gitu tahun depan.
pasang. Dunia tempat Darul Ibtila, masing-masing ada ujiannya. Jangan melihat orang kok bahagia terus, mereka sama. Mereka juga dapat ujian, tapi mereka tidak mengeluh. Jangan merasa, aduh saya paling rugi ini, saya paling sial, saya paling tidak beruntung. Dia orang lain juga ada, sama, dapat musibah sama. Saya menjumpai orang-orang yang kalau dia cerita ujiannya berat. Bahkan saya pun mendengar seandainya mendapat ujian dia, saya tidak sanggup. Tapi dia biasa aja, biasa ceria. Kenapa dia tutup? Ujian masing-masing gitu. Dan berbeda-beda. Ada yang telah menikah, suaminya brengsek, tidak tanggung jawab, berselingkuh. Ya, ada. Ada juga orang yang suaminya baik banget. Suaminya baik, rajin, tapi mendapatkan mertua yang titik. Ada juga yang mendapatkan suami baik, mertuanya sayang sekali dengan dia. Tetapi setelah 10 tahun belum punya anak. Ada yang punya anak banyak, suami baik, mertua sayang, tetapi kesulitan masalah ekonomi. Makan susah dan sebagainya. Jadi masing-masing ada ujiannya. Masing-masing ada ujiannya. Jangan kira orang-orang kaya, rumah megah, apa dan sebagainya, mereka tidak mendapatkan ujian, dapat juga. Mereka juga kadang nangis, mereka juga kadang sedih. Sama. Tergantung kita menerima apa tidak. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing ada ujiannya dan masing-masing ada anugerahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya mengeluh atau tidak. Apakah kita mengeluh atau tidak? Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya baru ingat ya, pesan dari panitia perbanyak tanya jawab katanya nih. Udah lolos ya ini. Diperbanyak tanya jawab ya, karena saya juga setelah ini ada jadwalnya, tidak bisa lama-lama. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan materi ya. Ya, materi yang hanya sampai sini yang bisa kami sampaikan materinya. Kalau selanjutnya mungkin kita langsung tanya jawab ya. Tanya jawab, prosedurnya bagaimana? Langsung ya? Iya, mungkin kami persilahkan ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab, mudah-mudahan. Bagi yang punya pertanyaan dari atau ada yang kita siapkan di kertas bisa ditanyakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, kalau buat orang awam susah memahami judul ini, orang takut lebih bahagia daripada orang kaya. Karena pada dasarnya kita semua dalam doa sehari-hari juga justru ingin dikasih sehat kan, dan ingin dikasih sakit. Nah, apalagi kalau misalnya kita sakit itu kan justru kita mau ke sholat di masjid susah, karena kita lebih banyak tidur di rumah. Sementara kan sholat di masjid pahalanya jauh lebih besar. Nah, terus yang kedua, dalam fenomena yang saya tahu, orang sakit di Indonesia itu sangat banyak. Makanya semua orang penuh. Jika dibandingkan dengan kalau ada tulisan bahwa sakit tahu itu kosong, hanya sedikit orang yang sakit tahu ini. Bagaimana dokter yang berada ini? Apakah itu menunjukkan orang Indonesia lebih dicintai Allah dikasih sebanyak sakit? Karena kalau yang saya pahami justru orang tahu yang dikasih kemudahan untuk banyak beribadah, makanya dikasih sehat. Apalagi mereka kan jarang minum obat yang saya tahu. Jadi alternatif ke dokter itu adalah alternatif terakhir, paham begitu. Maka kalau dikatakan dari kecil sampai dewasa itu ribuan kali kita pergi ke rumah sakit atau minimal sakit biasa kata para dokter. Sementara riwayat Nabi mungkin cuma sakit sekali atau 2 kali seumur hidupnya. Bagaimana? Iya Pak, terima kasih. Mungkin saya tanggapi pertanyaan yang nomor 2 dulu ya. Mungkin saya kira ya, mungkin Bapak membaca tersebut dari sebuah tulisan ya, bahwasanya rumah sakit di Mekah kosong. Ada tulisan, saya juga udah baca. Tulisan rumah sakit di Mekah kosong, sepi dan sebagainya. Tapi mohon maaf Pak, itu tulisannya hoax. Hoax. Rumah sakit di sana juga penuh. Sama juga Pak, sakit. Jadi tulisan tersebut hoax ya.
Kan tulisan ini, saya baca tulisannya, rumah sakit di Mekah kosong. Kenapa dia terapkan ini? Sampai yang bilang penuh juga di sana. Sama kayak di sini. Di sana juga penyakitnya juga sama, ganas-ganas juga, hipertensi apa sama. Jadi tidak benar Pak, berita bahwasanya broadcast yang menyebar rumah sakit di Mekah kosong karena menerapkan ini tidak benar. Jadi itu Pak ya, jadi itu informasi yang tidak benar dan ini bisa dikonfirmasi. Saya punya banyak teman di Mekah. Ya, itu tidak benar berita tersebut. Kemudian yang kedua maksud kajian kita orang sakit lebih sehat dari orang lebih bahagia daripada orang sehat. Ya, sesuai dengan yang kita jelaskan adalah apabila dia sudah sakit, takdir Allah sudah terjadi. Dan bagaimana dia bahagia, bisa lebih bahagia daripada orang yang sehat. Adapun kalau belum sakit, jangan diminta. Jangan diminta. Kalau kita masih sehat, jangan minta sakit. Ya, kenapa? Karena kita belum tentu mampu bersabar. Karena kita belum tentu mampu bersabar. Ustaz, aduh, kayaknya orang sakit lebih bahagia nih. Kalau gitu gue lebih pilih sakit aja deh. Jangan. Karena kita belum tentu mampu bersabar. Oleh karena itu doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kan minta kesehatan. Zikir pagi petang, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha ant. Ya Allah, tolong berikan kesehatan pada pendengaran, penglihatan dan sebagainya. Itu kan doa kita minta sehat. Jangan doa minta sakit. Kenapa? Karena kalau ketika sakit belum tentu kita bisa bersabar. Sebagaimana contohnya misalnya siapa mayoritas penduduk surga? Orang miskin atau orang kaya? Mayoritas penduduk surga orang miskin atau orang kaya? Nah, sekarang minta kita kalau pilih jadi orang miskin atau pilih orang kaya? Pilih orang miskin. Ya, pilih miskin bersabar atau kaya yang bersyukur? Pilih yang mana? Iya, benar, pilih kaya yang bersyukur karena kalau ketika kita miskin belum tentu kita mampu bersabar. Itu arahan dari para ulama kita. Demikian Pak ya, mudah-mudahan bisa menjawab insyaallah. Oh ya, dari Ahmad. Ini, Iwan. Oh, Ahmad dulu ya. Oh, ini Pak ada hadiah Pak, silakan saya kasih. Buat yang bertanya ya. Ini mohon maaf ya, pertanyaannya yang saya baca sesuai tema aja ya. Biar ini ya. Jadi pertanyaan yang sesuai tema ya. Bila kita tertimpa penyakit, kita pasrah saja menerima, atau kita berjuang berobat ke dokter atau rumah sakit. Bagaimana yang tertimpa penyakit berat, hanya berikhtiar dengan herbal dan tidak mau ke rumah sakit. Bukan karena faktor ekonomi. Sekarang kan ada BPJS. BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Iya. Kalau tertimpa penyakit apa kita pasrah atau berdoa berobat? Berarti ini kembali ke hukum berobat. Apa hukum berobat? Ada dua pendapat ulama. Yang pertama, hukum berobat hukumnya mubah. Yang pertama, berobat ini hukumnya mubah. Mubah saja, mau berobat terserah, mau tidak berobat juga terserah. Dari mana ulama berpendapat mubah ini? Dari mana dalilnya? Dalilnya adalah ketika ada seorang perempuannya hitam, legam, datang kepada Nabi SAW, yang mengatakan, wahai Nabi, aku terkena penyakit. Ya, sebagian ulama ikhtilaf juga penyakitnya, penyakit ayan. Sebagian ulama mengatakan lagi kerasukan jin. Datang perempuan ini kepada Nabi, saya terkena penyakit ayan atau kerasukan jin, sehingga aku sering kambuh. Kalau ayannya kambuh kan gimana? Ya goyang-goyang, yang gelepar-gelepar. Kalau jinnya datang kambuh, goyang-goyang, gila. Kemudian aku minta kepada engkau agar mendoakan Allah, mendoakan kepadaku, mendoakanku kepada Allah agar sembuh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada perempuan tersebut, ya,
Kalau apabila engkau ingin sembuh, aku doakan kepada Allah, engkau sembuh. Tetapi kalau engkau bersabar, engkau akan mendapatkan surga. Apa jawab perempuan tersebut? Apa jawab perempuan tersebut? Kalau begitu aku pilih bersabar. Hanya saja wahai Rasulullah, aku minta didoakan ketika penyakitku kambuh, doakan agar auratku tidak tersingkap. Ini luar biasa ini, ya, pemahaman sahabat di sahabat. Padahal ini yang bertanya perempuan hitam legam. Tolong doakan ketika penyakitku kambuh, kena ayan gitu ya, auratku tidak tersingkap ya. Aurat tidak tersingkap. Itu perempuan di zaman dahulu. Padahal itu kan harusnya ma'zur ya, diuzurkan. Tapi dia minta berdoa. Auratnya tidak tersingkap ya. Kalau perempuan di zaman sekarang gimana? Sengaja menyingkapkan. Bahkan lagi ngetren ini, menutupi tapi hakikatnya ingin dilihat. Menutupi tapi hakikatnya ingin dilihat. Ya, dilihat tadi apa namanya? Posting kan. Sudah foto selfie gitu, posting. Ya, walaupun dia pakai cadar. Tapi kan ingin dilihat. Walaupun cuma ujung kaos kakinya saja. Menutupi tetapi ingin dilihat. Ya. Yang pakai cadar tetap aja ya bisa menjadi fitnah bagi laki-laki, apalagi gayanya centil dan sebagainya. Masya Allah, ukhti ya, indah sekali, bisa dibungkus tidak, pulang bawa satu. Lihat perempuan di zaman dahulu menutup auratnya, menjaga diri. Sekarang ini subhanallah ya, tutup ya. Jadi kepada saudara-saudari kita jangan seperti ini. Itu tren yang tidak bagus ya, bergaya, kemudian walaupun pakai cadar, kemudian diposting. Ini bukan tren yang baik ya, sangat jauh dari para sahabiah yang dulu. Ya. Karena Anda adalah akhwat salafiyah, bukan akhwat selfie ya. Jadi yang pertama tadi apa? Boleh. Ini ulama bilang berarti boleh. Boleh tidak berobat. Dan tidak masalah. Pendapat yang kedua, ulama mengatakan hukumnya berobat ini adalah sunnah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, tadawau ya ibadallah, fa inna Allah lam yaj'al da illa yaj'al lahu syifa. Wahai hamba Allah, berobatlah kalian. Karena sesungguhnya Allah menjadikan penyakit, pasti Allah jadikan juga obatnya, penyembuh. Dan dalam hadis tersebut tadawau fi'il amr. Dalam kaidah usul fikih, al-amru yufidul wujub. Hukum asalnya adalah perintah wajib. Tetapi dengan qarinah yang lain dia menjadi sunnah. Ya, jadi pendapat ulama yang kedua, berobat adalah hukumnya sunnah. Sehingga dianjurkan ketika sakit disunahkan berobat. Bahkan beberapa ulama mengatakan apabila penyakit tersebut bisa membahayakan dia, hukumnya wajib berobat. Wajib. Karena berbahaya. Bisa membahayakan jiwa. Hukumnya wajib. Sehingga bagaimana yang tertimpa penyakit berat? Apakah dia berjuang ke dokter atau pasrah? Jangan pasrah. Saya pilih pendapat berobatlah. Berobat. Ya. Bagaimana tertimpa penyakit berat hanya ikhtiar dengan herbal dan tidak mau ke rumah sakit, terserah. Terserah Anda. Kalau hanya percaya herbal silakan. Kalau mau percaya dokter silakan. Ini kan urusan dunia. Terserah, silakan aja. Ya, silakan mau pilih herbal. Silakan pilih. Kalau ini itu urusan, dan jangan saling menjelekkan satu sama lain. Itu pilihan aja. Ya, tapi kalau saya, karena saya dokter, ya saya anjurkan ke rumah sakit. Kan begitu. Sesuai ya. Kalau ada robek besar begitu, dijahit Pak. Robek besar gitu, silakan aja kalau Anda tidak mau jahit. Kecelakaan kan, tabrakan, robek, tidak mau ke rumah sakit, silakan Pak, Anda ada yang larang. Tapi kalau kita dijahit Pak, biar cepat sembuh. Kan begitu. Ya, demikian. Ya, insyaallah itu ya. Di mana tempat mengobati anak yang
mengkonsumsi obat-obatan. Maksudnya narkoba maksudnya ya. Obat-obatan, pengobatan yang syar'i, bukan hanya secara medis tapi secara agama juga. Tapi kalau tempatnya saya tidak tahu, wallahu alam ya. Tidak tahu tempat mengobati anak-anak yang mengkonsumsi obat-obatan narkoba maksudnya ya. Saya tidak tahu ya, tidak tahu di mana tempat khususnya. Tapi mungkin bisa dikombinasikan aja. Ya, berobat ke ahlinya, kemudian itu apabila ada hal-hal yang mengganjal tanya kepada ustadz ya. Dia mungkin bertentangan dengan agama. Bagaimana menyikapi anak tersebut? Salahkah jika orang tua menjadi kecewa? Kecewa wajar. Kecewa wajar, anak-anaknya ternyata narkoba. Bagaimana ya? Itu kecewa wajar. Tetapi sebelum kita menyalahkan anak-anak, kita refleksi dulu. Jangan-jangan anak narkoba itu karena kita terlalu sibuk. Tidak pernah perhatian sama anak-anak. Bapaknya pergi gelap pulang gelap. Ibunya juga pergi gelap pulang gelap. Ya masa depan gelap terus lah. Ya gimana anaknya? Jangan-jangan anaknya bisa kecewa sama anak. Jangan-jangan ini. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan, ya jadi sebelum kita ini introspeksi kita dulu sebagai orang tua. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan fasadul aulad ya, min kibali abaihim. Rusaknya anak-anak itu karena orang tuanya. Tidak mengajarkan agama, tidak memperhatikan dan tidak mendidik dengan baik. Itu katanya Ibnu Qayyim al-Zawjiyah. Rusaknya anak-anak karena orang tuanya. Tidak mendidik, tidak memperhatikan main sama siapa, tidak melihat lingkungan dengan siapa, anaknya keluar malam-malam dibiarkan aja. Loh, karena itulah dia jadi kena narkoba kan? Anaknya kurang perhatian, dia kurang perhatian dengan orang tuanya, ada yang perhatian lebih baik, kasih obat, mau. Begitu. Jadi sebelum introspeksi kecewa dengan anaknya, coba introspeksi diri kita dulu. Ya. Demikian insyaallah ya, mudah-mudahan urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sakit-sakit ringan juga mampu menghapuskan dosa kita? Misalnya seperti pusing, batuk, sariawan dan yang lainnya. Apakah menghapuskan dosa? Jawabannya iya. Apapun sakitnya sampai tadi panu ada menghapuskan dosa. Iya, Pak. Itu menghapuskan dosa. Sampai-sampai hadis di riwayat hadis yang lainnya disebutkan, dalam riwayat hadis yang lain disebutkan hatta syaku yushakuha illa kafarallahu biha min khataya. Sampai-sampai duri kecil ini yang kena sama dia, itu juga menghapuskan dosa. Jadi semuanya ya semua menghapuskan. Rasa lelah menghapuskan dosa. Semuanya menghapuskan dosa, tetapi yang perlu diperhatikan di sini yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil. As-sogoir atau sogiroh. Sedangkan dosa besar atau kabiroh, al-kabair tidak terhapus. Kenapa? Karena kalau dosa besar harus tobat nasuha. Ya, harus tobat nasuha kalau dosa besar. Apa itu dosa? Insya Allah menghapuskan dosa. Sakit hati itu termasuk musibah. Apa emang hasad aja dianya? Insyaallah. Ngobatinnya bagaimana ya? Insyaallah gaul banget ini. Yang penting enggak anu aja. Ya, lagi keren gaul sekarang. Enggak apa-apa. Ya, apa sakit hati itu apa namanya? Musibah. Bisa jadi sakit hati masuk musibah. Intinya apa yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya, sesuai bisa jadi adalah musibah bagi dia. Pokoknya saya ingin ini, harusnya begini, musibah bagi dia kan. Tidak sesuai keinginan ini termasuk juga. Termasuk ya. Dia dikerjain, dia apa sakit hati, musibah bagi dia. Dan insya Allah kalau bersabar akan mendapatkan pahala. Insya Allah. Sakit hati. Apa benar termasuk mati syahid jika mati disebabkan penyakit dalam perut? Jawabannya iya. Ada hadisnya. Ya Allah, Nabi SAW sebutkan beberapa kelompok sakit sakit mati syahid. Sahabat Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, engkau tahu sakit mati syahid? Iya.
Sahabat mengatakan mati syahid itu yang mati di pertempuran, medan perang. Kemudian Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu mati syahid sedikit dong. Kemudian dia sebutkan hadisnya. Kena penyakit taun, mati syahid. Mati tenggelam, mati syahid. Terkena penyakit suatu sejenis penyakit perut, ya sejenis penyakit perut, mati syahid. Terkena reruntuhan dan tabrakan, mati syahid. Ibu yang melahirkan anaknya meninggal, mati syahid. Ini mati syahid. Tetapi ini yang disebut ulama mati syahid asgor. Ada yang akbar. Yang akbar itu di medan pertempuran. Kalau asgor tidak. Apa maksudnya asgor yang kecil ini? Maksudnya adalah mendapatkan pahala mati syahid. Mendapatkan apa? Pahalanya. Dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala mati syahid. Ini bedanya. Kalau ini mati syahid beneran. Kalau ini hanya mendapatkan pahalanya, itu maksudnya. Yang besar mendapatkan mati syahidnya, ini mendapatkan pahalanya. Kemudian secara hukum mati syahid akbar, dia tidak dimandikan, tidak dikafani, langsung dikuburkan. Kalau ini dikafani dan sebagainya. Ya. Kemudian ada yang bertanya, enak banget dong Ustaz, preman mati. Aduh, kok ngomong preman ya? Apa namanya? Perampok ya. Perampok mati tenggelam masuk mati syahid, Ustaz, enak banget dong. Ya. Enak banget. Ya. Perampok ya, orang ini orang bejat mati tenggelam mati syahid, enak banget dong. Ya. Mending gue mati tenggelam aja lah. Ya. Enak banget. Jawabannya adalah dia hanya mendapatkan pahala mati syahid. Dia dapat pahala mati syahid. Ternyata pahala bejatnya, pahala rusaknya ini mengalahkan pahala mati syahidnya. Sehingga dia masuk neraka. Paham di sini? Nah, insyaallah. Itu tentang mati syahid ya. Saya ibu 2 anak yang masih kecil-kecil. Saya minum pil KB. Apakah menyalahi takdir Allah? Mengingat ekonomi yang minim. Ya, mengingat ekonomi yang minim. Terkait dengan KB, kita jawaban ringkas ya. Jawaban ringkas KB ini, karena kalau jawaban panjang satu pertemuan ya. Ringkasnya ke KB ini ada 2 tujuannya. Pertama, tanzimun nasl sama tahdidun nasl. Kalau tahdidun nasl itu membatasi kelahiran, hukumnya haram. Apa maksudnya membatasi kelahiran? Membatasi kelahiran adalah tadi dia bilang kita 2 anak saja ya Bang. Dek, kita 2 anak saja ya. Kenapa Bang? Zaman sekarang susah, Dek. Nyari uang berat. Ya. Nyari yang haram saja susah, Dek, apalagi yang halal. Dek, coba sekarang jadi mau rampok, Dek ya. CCTV loh, Dek. Repot sekarang. Kita 2 anak saja enggak mampu. Nah, ini disebut dengan tahdid yang diharamkan. Ya. Sedangkan kalau dia tanzimun nasl, mengatur jarak kelahiran dengan berbagai macam pertimbangan, ini hukumnya boleh. Bahkan pada keadaan tertentu disunahkan, bahkan pada keadaan tertentu diwajibkan. Tanzimun nasl, mengatur jarak kelahiran boleh. Dan ini mereka dulu KB-nya dengan azal. Kunna na'zilu wa Qur'anu yanzil. Kami dulu azal, Al-Quran sedang turun. Sekiranya dilarang, Al-Quran akan mengharamkan. Jadi sahabat dulu juga mengatur kelahiran pakai azal supaya tidak hamil kan? Ada tujuannya itu. Ada tujuannya. Jadi boleh mengatur kelahiran, mengatur dengan berbagai pertimbangan dari ibunya, dari ininya dan sebagainya. Ya. Boleh. Tapi kalau semata-mata karena miskin, ini bukan alasan. Bukan alasan, tapi kalau untuk pendidikan, untuk apa namanya? Karena beda-beda kan ibu-ibu ya. Untuk bisa supaya fokus mendidik karena tidak kuat dan sebagainya. Ya, rahim ibunya tidak kuat, baru melahirkan diisi lagi sama bapak, baru melahirkan diisi lagi sama bapaknya, tidak kuat istrinya, bapak mah tinggal lepas doang. Ya, jadi demikian rincian. Nah, ekonomi ini tidak.
Tidak, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqtulu auladakum khasyata imlakin nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki kepada anak tersebut baru kepada kalian. Ya, jangan. Ya, dia dan kita yakin anak lahir bawa rezeki. Kalau kita ragu, kita meragukan Allah. Apakah menceritakan musibah kepada teman termasuk mengeluh atau suudzon? Dirinci. Kalau kita menceritakan kepada 1-2 orang yang bisa menyelesaikan solusi kita, 1-2 orang kita ceritakan kepada orang 1, 2 atau 3 yang mereka ini ahli dan bisa bisa mencari solusi atas masalah kita atau musibah kita, ini bukan mengeluh, tetapi musyawarah. Wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Ini bukan mengeluh, musyawarah. Ya, musyawarah, dan kalau bisa musyawarahnya tegar gitu, wajahnya tegar. Ya. Kira-kira gimana pendapatmu, saya dapat musibah begini. Begini kira-kira punya solusi enggak? Ya. Tapi kalau mengeluhnya kepada semua orang, apalagi zaman sekarang kan sosmed bisa ya, mengeluh di sosmed ya, seolah-olah dia yang paling ini dan sebagainya gitu ya. Saya sudah sering bilang, jangan mengeluh di sosmed. Nanti kalau mengeluh di sosmed dikomentari, jual pemutih peninggi badan. Ya. Jangan, curhat sama Allah aja. Ya. Jadi tergantung ya, menceritakan pada teman ya. Termasuk teman-teman yang bisa menghibur. Teman-teman yang bisa tidak apa-apa, tapi 1-2 aja, jangan semuanya ember gitu ya. Bocor semuanya. Ya, cerita sama temannya, bro. Cuma padahal, bro, saya begini nih, kena nih. Cuma kamu aja yang saya ceritain. Teman-temannya, cuma kamu aja yang saya ceritain. Itu kan nyebar ya. Jadi intinya boleh kita ceritain kepada teman-teman, yang pertama bisa membantu solusi, yang kedua bisa menghibur kita. Kan memang kita perlu hiburan, boleh insyaallah. Mohon maaf ya kalau pertanyaannya di luar tema, saya tidak jawab dulu ya. Apakah semua musik itu haram? Jika tidak, bagaimana cara memfilternya? Wallahu ta'ala alam, pendapat yang sepegang, dan ini pendapat 4 mazhab, musik itu haram dengan dalil yang sangat banyak. La yakunna min ummati aqwamun istahilun al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Salah satu dalilnya kita sebut aja, akan ada suatu umatku nanti yang dia menghalalkan sutra, zina, sutra, musik, khamar ya, dan ma'azif, alat-alat musik. Lafaz sebelumnya mengatakan yastahiluna, menghalalkan, berarti sebelumnya haram. Sebelumnya haram, dan dalil yang sangat banyak. Ya, pendapat yang saya pegang ya, dan para ulama dan ustaz kita tegas, musik haram. Dengan dalil yang sangat banyak. Dan tidak ada musik Islam. Tidak ada juga yang menyerupai musik. Ini mohon maaf, kita harus tegas ya. Ya. Tidak ada yang menyerupai juga suara-suara menyerupai musik, dia cedup gitu, tidak ada. Sama menyerupai musik. Ya. Ini haram. Jadi hukumnya adalah haram. Dan musik inilah yang menyebabkan seseorang tidak bisa menikmati Al-Quran. Ibnu Qayyim mengatakan tidak akan bersatu Al-Quran dengan musik. Tidak akan bisa. Kenapa? Dia selalu menunggu yang paling baru. Yang paling baru. Musik-musik terbaru, akhirnya kalau dia tidak bisa menikmati Al-Quran. Tidak bisa menikmati. Bagaimana cara meninggalkan musik? Gampang insya Allah. Dengan pertolongan Allah dan Al-Quran. Ya, sering mendengarkan Al-Quran, sering ini, sudah tidak lagi sekarang, tidak mendengarkan lagi musik. Ya. Dan musik itu mengeraskan hati. Dan subhanallah, hadis tersebut terkumpul semuanya. Di mana ada khamar, ada nyanyian, ada zina.
dan ada perhiasan-perhiasan. Ini satu paket tidak biasanya? Satu paket tidak? Satu paket. Satu paket ini Rasulullah sebutkan satu paket. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan saya mohon maaf ya bagi yang berpendapat beda silahkan. Tapi saya berpendapat yang ini. Saya mohon maaf bagi yang berpendapat boleh musik Islami, boleh apa? Boleh musik asalkan tidak melalaikan katanya. Coba patokan melalaikannya gimana? Silahkan ya. Saya hanya menyampaikan kalau beda pendapat wa ma alaina illa balagul mubin, kami hanya menyampaikan tugas kami dan la ikraha fiddin, kami tidak memaksakan, hanya menyampaikan. Itu terkait dengan musik. Percaya dengan vonis dokter awam waktu meninggal apakah termasuk syirik? Ya, tadi sudah kita jelaskan ya. Dokter tidak ada yang memvonis. Dokter hanya memperkirakan berdasarkan fakta-fakta dan studi epidemiologi. Itu yang memperkirakan. Tidak ada dokter yang memvonis. Ini bahasanya aja yang salah dari dulu. Saya sudah divonis dokter 2 tahun lagi mati. Buktinya 5 tahun masih hidup. Tidak ada. Ya? Hanya memperkirakan. Namanya juga perkiraan. Bisa meleset, bisa ini karena dokter bukan dukun, ya bisa memperkirakan dan sebagainya. Jadi ini bukan termasuk syirik. Jadi ini yang juga saya mewakili teman-teman dokter yang perlu meluruskan di masyarakat. Dokter tidak ada yang memvonis, hanya memperkirakan, ya memperkirakan, tidak ada. Demikian para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Materi kajian kita pada hari ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, salah terucap yang menyinggung perasaan para jamaah sekalian. Apabila ada salah dalil atau salah kesimpulan, mohon saya diluruskan dan dibenarkan. Demikian, semoga kita semua bisa selalu ridho dengan takdir yang telah Allah berikan kepada kita dan kita mendapatkan keberuntungan yang besar, mendapatkan surga Allah yang tertinggi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.